A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senang banget kita hari ini ketemu lagi di Islam Itu Indah. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Ini jamaahnya dari mana aja nih, Bu? Dari Bogor. Aduh, Masya Allah luar biasa, dari Bogor gelis-gelis, katanya sih. Katanya. Ibu udah pada nikah belum, Bu? Ada yang nikah udah lebih dari 10 tahun, angkat tangan. Yang udah lebih dari 10 tahun. Yang udah lebih dari 15 tahun, angkat tangan. Yang udah lebih dari 20 tahun. Yang udah lebih dari 30 tahun. Oh ini naik, angkat terus. Coba saya mau tanya ya kan. Ibu, yang ini dulu deh, ibu namanya siapa? Sartini. Ibu Sartini. Ibu Sartini dari mana? Bogor. Bogor? Ibu gak kelihatan kayak orang Bogor loh, Bu. Orang Jawa ya. Iya gak apa-apa. Ibu udah menikah berapa tahun sekarang sama suami? Oh, udah 30 berlebih. 30 lebih. Lebihnya berapa, Bu? Lebihnya katanya 30 berlebih. 30 lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya 2 bulan. Ya baru dikit banget. Ibu, saya mau tanya sama ibu. Ibu nikah sama suami, kalau menurut ibu nih suami yang ibu nih suami idaman gak? Ya iyalah yang senengin kok. Oh, iyalah, orang seneng itu kok, itu yang dipilih. Bener ibu itu suami idaman. Emang ganteng, Bu? Yang ganteng ya. Ganteng dong. Mantap ya. Saya. Oh gitu, Ibu katanya saya buat tanya ibu. Bu, gantengan Nah. mana suami ibu atau Mas Fadli? Jangan gitu Pak Ustadz. Tenang gak apa-apa, jujur gak apa-apa, silakan. Gantengan suaminya. Gantengan suaminya. Ih. Tepuk tangan Iya, dulu dong. Masya Allah. Bagus. Coba satu lagi sebelahnya, ibu namanya siapa? Busuk ini Ibu dari mana, Bu? dari Bogor. Dari Bogor juga. Kalau busuk ini kompak ya. Ibu suaminya suami idaman nggak? Iya. Iya. Kenapa idaman menurut ibu, kenapa itu jadi suami idaman? Kenapa? Ya karena cinta. Iya, langsung lemes, ya kan? Karena cinta. Nih buat bapak-bapak yang ganteng-ganteng yang lagi nonton Islam Itu Indah, yang baru selesai sholat subuh nih, yang mau tahu rahasia dan tipsnya supaya menjadi suami idaman. Cie, mungkin ada yang udah nikah lama tapi suaminya belum jadi suami idaman. Bu, mau nggak Bu kalau suami jadi suami idaman, Bu? Mau nggak, Bu? Itu kan dia suami idaman tapi uang belanjanya kurang. Ini sekarang kita angkat temanya ya. Tema kita hari ini adalah ciri-ciri suami idaman dunia dan di akhirat. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Coba kita ulangin sama-sama ya. Apa temanya kita, Bu? Ciri-ciri suami idaman di dunia dan akhirat. Ih, Masya Allah. Langsung ini yang pertama nih, kita panggil suami idaman. Cie. Ustadz Maulana, tepuk tangan dulu dong. Iya. Aku jadi enak. Selamat ulang tahun, Li. Oh iya kemarin Pak Ustadz. Kemarin. Alhamdulillah. Minta apa sama Allah di usia 40? Macam-macam Pak Ustadz mintanya. Banyak saya nggak mau kasih tahu. Tapi Pak Ustadz minta juga lah. Pak Ustadz ya. Selamat ulang tahun. Bercanda ya, makasih banyak Pak Ustadz. Pak Ustadz nih, kalau menjadi seorang suami idaman itu kan harus dipersiapkan. Ada yang Iya. bilang dipersiapkan ini sejak sebelum menikah atau masih bujang. Sebenarnya kalau menurut Islam ini apa saja sih yang harus dipersiapkan seorang laki-laki sebelum menjadi seorang suami, Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di 10 kedua, fase kedua, setelah rahmat Allah diturunkan di 10 pertama, kemudian kita berada di 10 pertengahan ampunan Allah. Ampunan itu beda dengan tobat. Ampunan itu pencegahan supaya kita tidak melakukan dosa berikutnya. Karena kita sudah masuk di 11 Ramadan. Siapa yang beribadah di 11 Ramadan, maka dimatikan dalam husnul khotimah.
Satu bentuk kesyukuran untuk menjadi suami itu tidak segampang yang kita kira. Laki-laki boleh saja berharap untuk jadi suami. Semua akan jadi suami kalau sudah menikah. Tapi jadi suami yang baik, idaman itu luar biasa. Tidak semudah yang kita kira. Karena ternyata tidak semudahnya itu karena harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Ada persiapan ilmu. Siapkan ilmunya. Karena yang namanya jadi suami atau kepala rumah tangga atau penanggung jawab dalam rumah tangga akan bertanggung jawab bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ketika siga takliknya saya terima nikahnya. Itu langsung tanggung jawab dari sosok ayah yang tanggung jawabnya kepada anak perempuannya itu beralih kepada suaminya. Maka semua tanggung jawab itu harus dia emban. Makanya seorang suami itu tidak gampang jadi suami. Makanya ibu-ibu jangan jadi suami. Karena tanggung jawabnya beda. Kalau ibu punya modal kasih sayang. Tapi laki-laki punya modal tanggung jawab. Dari tanggung jawab ini akan merupakan modal yang kedua. Apa itu? Persiapan mental. Apa namanya? Psikologi. Psikolog. Bagaimana menghadapi masalah demi masalah. Karena yang menikah adalah suami. Wanita itu dinikahi. Yang menalak itu suami. Yang ditalak itu istri. Jadi setiap ada kejadian masalah rumah tangga yang dipersalahkan bukan istri. Tapi yang dipersalahkan adalah suami. Mana tepuk tangannya ini? Udah bela-belain lagi. Apalagi ada persiapan rohaninya. Karena imam. Jamaah. Bagaimana sosok suami itu walaupun dia sakit, walaupun tidak ada di rumah, tetap tanggung jawabnya luar biasa. Dalam al-ibadah, kalau istri tidak salat, suami tanggung jawab. Tapi kalau suami tidak salat, istri tidak tanggung jawab. Tepuk tangan lagi, enak aja dia. Kemudian persiapan fisiknya, kekuatannya luar biasa. Mohon maaf, ada yang namanya sosok suami itu tanggung jawabnya luar biasa. Bahkan dari segi persiapan hartanya, karena harus menafkahi. Betul Pak Ustadz. Mohon maaf. Orang boleh mencari nafkah, tapi belum tentu bisa memberi nafkah. Maksudnya? Banyak orang kaya, tapi pelit sama istrinya. Oh, Bu, ada suaminya yang pelit sama ibu? Ada lagi tuh dia kenceng banget. Bu, gak usah terlalu curhat juga kali kata Jai. Jadi yang diminta dalam Islam adalah memberi nafkah, Memberi nafkah. bukan cari nafkah. Ah. Semua orang bisa cari nafkah, wanita pun bisa mencari nafkah. Tapi memberi nafkah itu tidak semudah yang kita kira. Betapa banyak orang tidak mau bertanggung jawab atas tanggung jawab dia luar biasa itu. Pak Ustadz, kenapa ngomel sama saya? Ngomel sama yang di rumah no, yang nggak mau Bukan yang ngasih di nafkah rumah. istrinya. Iya, oh jangan ya, nggak ada ya. Iya, Masya Allah. Pak Ustadz terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Ini Masya Allah nih, Alhamdulillah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Hari ini kita kedatangan di sebelah kanan saya ada Ustadz Azhari Nasution. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Azhari. Sehat Ustadz Azhari? Sehat? Sehat, habis potong rambut. Oh iya, habis potong rambut. Kalau Ustadz Azhari kata istri suami idaman nggak? Belum saya tanya, ntar Belum pulang saya tanya. Ntar pulang baru mau ditanya. Ini Masya Allah. Suami-suami takut istri. Bisa aja Ustadz, jangan gitu dong. Di sebelah kiri saya ada Ustazah Maryam. Tepuk tangan dulu buat Ustazah Maryam. Apa kabar Ustazah Maryam, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nanti sharing ilmu di sini Ustazah Maryam ya. Insya Allah. Ini mudah-mudahan nih nanti kita jadi makin mengerti nih sebagai suami idam tuh kira-kira kayak gimana sih menurut versi wanita. Dan Alhamdulillah kita kedatangan juga ada bintang tamu, ada Selfie Kitty. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Selfie Kitty. Aduh. Kalau Selfie, jujur ya, Iya. mau nggak punya suami idaman? Mau dong. Mau ya? Iya, mau banget. Terus gimana langkah-langkah yang diambil sama Selvin dari sekarang nih untuk mendapatkan suami idaman nih? Suami idaman di dunia gitu. Di dunia dan akhirat dong, harus kan seimbang. Yang jelas ya harus bisa Ustadz, menjadi imam yang baik. Terus mungkin sholatnya juga harus rajin biar bisa ngebimbing aku juga biar rajin sholat. Itu yang utama. Terus ada yang lain lagi? Yang lain banyak. Apa tuh? Sebutin. Sebutin dong. Panjang. Intinya. Intinya apa ya? Intinya aku pengen dapat suami idaman yang pasti yang baik, yang tanggung jawab, terus yang bisa menafkahi ya Ustadz ya. Memberi Terus- nafkah, bukan mencari nafkah. Aku tadi bilang apa?
Menafkahi Iya, sama. memberi ya, nafkah, menafkahi Bener, sama bener, kan. bener. Ih, gimana ya? Iya bukan cuma Terus, mencari doang kalau kata Ustadz. Ada yang minta nyari tapi pelit sama istrinya. Tuh ibu sebelah sana tadi cerita katanya. Iya gitu ya. Iya. Alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah Allah ijabah semuanya. Karena bulan puasa ini kan Amin. semua yang kita minta insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tepuk Amin, tangan dong buat amin, selfie. amin, Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Ini langsung lagi nih kita coba kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio nih. Jamaah di studio ada yang mau nanya sama narasumber kita. Boleh silakan ibu-ibu yang mau nanya angkat tangannya. Ayo. Bapak-bapak, oh bapak-bapak tar Pak ya, ibu-ibu dulu, ladies first katanya. Sebelah sana silakan ibu ada yang mau nanya, boleh? Ya silakan ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun Wahyuni dari Majlis Taklim Baitul Faizin Pemda Kabupaten Bogor. Silakan ibu. Saya mau bertanya dengan Pak Ustadz. Kita sebagai seorang istri yang sudah bekerja mengurus rumah tangga 24 jam sehari semalam. Ketika suami kita pulang dari kerja, banyak memerintah atau menyuruh, sedangkan posisi kita dalam keadaan lelah dan capek. Bahkan di depan beliau kita selalu harus senyum, bahkan tidak melayani. Kita dibilang berdosa, buat apa mengaji kalau tidak melayani suami, seperti itu. Yang saya tanyakan, bagaimana tipe laki-laki seorang suami seperti itu menurut Pak Ustadz? Iya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu nilai bahasa Indonesianya di sekolah 9 nih pasti, ini bagus banget bahasanya. Ibu terima kasih banyak ibu. Langsung dijawab, Ustadz Maulana mohon izin. Membicarakan tentang tipe suami seperti itu adalah tipe suami yang tidak pengertian terhadap istri. Menghadapi suami yang tipe seperti ini, kita harus menghadapi dengan 3 cara. Yang pertama komunikasi. Kenapa banyak suami memerintah? Karena tidak tahu keadaan istri. Makanya kepada seorang istri harus membicarakan bahwa bla 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 bla. Kemudian yang kedua, komitmen, harus peraturan rumah tangga harus ada. Makanya ada jadwal, Bu. Atur jadwal ini, jadwal ini, jadwal ini. Jadi rutinitas itu tahu bahwa istri saya lagi kerja ada seperti ini, jadi dia tidak mengganggu. Dan yang ketiga, usahakan mohon maaf, berikan pengertian. Pengertiannya itu dengan kasih sayang. Ibu punya kekuatan yang hebat, no. Wanita itu punya senjata yang paling hebat. Kelembutannya. Betul. Kelembutannya. Jadi kalau itu, suaminya minta di luar jadwal, Pak, lihat jadwalnya nggak ada Pak di luar jadwal, gitu ya. Enggak. Jam sekian istri saya, saya tuh tahu kalau menelpon istri. Oh, istri saya sekarang lagi ada di kantor, di sekolah. Istri saya lagi kumpul sama anak. Istri saya lagi istirahat. Jadi harus diketahui kalau suami sudah tahu jadwal istri, tidak akan mengganggu. Ih, luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan dong, Bu. Ustaz Azhari, silakan pendapatnya. Iya, yang pertama ya perlu pemahaman karakter antar suami istri. Yang kedua barangkali perlu adanya orang ketiga untuk menasehati kita punya suami. Siapa orang yang dia segani, lalu kemudian suruh nasihati kita punya suami. Mudah-mudahan dengan itu kemudian dia lebih mengerti karakter istrinya gitu. Oh, Saya kira itu. suami ibu apa suami kita sih? Saya nggak ngerti ini. Kita punya suami. Iya, jangan kita punya suami, suami Hati-hati. ibu. Kan Ustadz tidak punya suami. Sekarang dari Ustazah Mariam, silakan dari sisi wanita nih. Baik, Ibu, tentu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan hati apabila kita punya suami egois model itu. Jadi kalau Ustadz Maulana bahasanya masih kurang pengertian. Kalau saya bilang egois. Oh egois, ya Allah, lebih sadis lagi nih. Dan untuk menghadapi suami yang egois, Egois. yang susah ketika dinasihati, kemudian juga sudah dinasihati oleh pihak ketiga, tetap seperti itu, maka langkah yang harus dilakukan adalah bangun komunikasi yang baik antara suami istri. Jika kemudian pun itu gagal, maka jihad seorang istri dituntutnya di situ. Karena sudah dicontohkan bahwa bagaimana kemudian ketabahan istri dari seorang Raja Fir'aun. Maka mudah-mudahan dengan tetap bersabar itu akan bernilai pahala dan Amin. ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu jelas ibu ya. Alhamdulillah. Suaminya ibu bukan Fir'aun kan Bu? Bukan.
Bukan. Oh bukan, alhamdulillah Bu, berarti masih bisa gampang lah Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Ini Masya Allah nih. Nih buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang tema kita hari ini, ciri-ciri suami idaman di dunia akhirat. Yuk, siapa yang mau jadi suami idaman? Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai pindah-pindah channel. Nah, nanti kita juga akan melanjutkan lagi pembacaan suci Al-Quran kita, surah Al-Baqarah ayat 229 sampai dengan 230. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada penampilan Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Sesempurna imanmu adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrimu, kepada istrimu. Telah diberi Tuhanmu cahaya pada kamu, bidadarimu, bidadarimu, oh oh oh. Telah diberi Tuhanmu cahaya pada kamu, bidadarimu, bidadarimu, oh oh Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah tentang ciri-ciri suami idaman dunia akhirat. Ada bintang tamu kita di sini, sebelah kiri saya ada Selfie Kitty. Tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Ini luar biasa tadi ya, sudah dijelaskan di awal segmen tadi bahwa kalau berbicara tentang ciri-ciri suami idaman dunia akhirat ini harus dipersiapkan dari awal, tadi Ustadz bilang. Dari sebelum menikah harus cari tahu dulu ilmunya seperti apa. Dan tadi juga sudah dibahas juga, ada pertanyaan dari Ibu, bagus banget ya Bu ya. Tentang suami-suami yang egois kalau kata Ustazah Maryam. Yang gak mau ngertiin istrinya, walaupun istri itu udah sibuk capek seharian, suami pulang malah makin ngerepotin istri. Ini bukan suami idaman ya Bu ya? Nauzubillah, saya juga gak mau kayak gitu nih. Nah sekarang kita jelaskan lagi nih. Untuk yang selanjutnya kita panggil Ustadz Azhari Nasution. Tepuk tangan buat Ustadz Azhari. Alhamdulillah. Ustadz Azhari, ini kan tadi kan dijelaskan sama Ibu bagus nih. Tentang suami yang egois ya kan. Apalagi sih kira-kira hal-hal yang harus dihindari. Serta dijauhkan bagi laki-laki semenjak sebelum menikah hingga dapat menjadi sosok suami yang idaman dunia akhirat. Silakan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Islam Itu Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya, sehat? Ibu-ibu, kita sudah masuk Ramadan yang keberapa ini? 11. Waduh, udah terasa nggak jauh ya. Mudah-mudahan semakin Ramadan menjauh tapi tidak menjauhkan niat kita terhadap target kita menjadi hamba yang bertakwa, la'allakum. Karena biasanya kalau Ramadan makin jauh target suka rada berubah. Bukan lagi la'allakum tatakun tapi la'allakum tiket mudikun. Itu biasanya. Baik, terkait apa saja yang harus dipersiapkan agar menjadi suami idaman istri fit dunia wal akhirah. Salah seorang sahabat bertanya dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa hak istri dan hal-hal terbaik apa saja yang aku harus berikan kepada istriku?" Kata Nabi, "Antut'imaha idza ta'imta." Berilah makan kepada istrimu kalau kamu makan. Jadi jangan sampai kemudian suaminya kenyang, istrinya lapar, Bu. Ini bukan suami idaman. Jadi kalau kamu makan, beri istrimu makan. Oke? Ya, kayak ibu-ibu di sini kan uang belanjanya minimal seminggu 10 juta lah. Gitu ya. Yang kedua, watak suha idak tasaita. Kalau kamu punya pakaian, beri hak pakaian kepada istrimu. Karena dia juga punya hak. Tapi hari ini banyak istri-istri yang gak dikasih pakaian sama suaminya. You can see. Kamu can dapat sih melihat. Kamu dapat lihat ketiak istri saya. Itu berarti suaminya gak punya nafkah pakaian buat istrinya.
Lalu wala tadribil wajh. Jangan pernah pukul wajah istrimu. Dalam Al-Quran kalau kamu bertengkar dengan istrimu, yang pertama nasihati dia. Yang kedua kalau dinasihati tidak juga bisa berubah, pisah ranjang. Yang kedua, yang ketiga kalau kemudian pisah ranjang juga tidak menjadi solusi, baru kemudian pukul dia. Itu pun dengan cara tidak menyakitinya. Dalam hadis ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Para ulama mengatakan dengan siwak biasanya. Yang ketiga, wala tuqabbih, jangan pernah hina istrimu. Makanya Rasulullah itu paling pintar memuji istrinya. Manggil istri, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan, gitu kan Bu? Bu? Sama kayak ibu-ibu yang pakai baju merah nih. Ini kalau di rumah panggilannya ya Humaira nih. Iya. Kadang kita punya suami kelewat jujur, panggilannya ya Hajarul Aswad sini. Masya Allah. Jadi wala tuqabbih, jangan pernah hina istrimu. Wala tahjur illa fil mabit. Ini yang kelima. Jangan pernah kemudian kalau kamu berantem, cekcok dengan istrimu, ada pihak-pihak yang lain yang mengetahui kecuali hanya kamu berdua di dalam rumah. Untuk menjaga kehormatan rumah tangga. Ini ciri-ciri suami idaman yang pernah ditanyakan oleh Muawiyah bin Haidah kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita, saya dan semua kita calon-calon suami ini insya Allah, apalagi yang udah jadi suami, mudah-mudahan bisa jadi suami idaman gitu ya. Istrinya juga, istri Bu. Apa kepanjangan istri? Ah tuh apaan tuh? Apa? Apaan Ustadz panjangannya? Istirahat tempat suami. Oh bisa begitu ya? Suami, apa kepanjangannya? Gak tahu saya juga. Semua uang milik istri. Oh. Jangan. Benar. Tapi itu emang bener sih katanya gitu. Tepuk tangan dong buat Ustadz Azhari. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah luar biasa ya. Ini udah dapat pencerahan lagi nih buat semuanya nih. Ciri-ciri tadi suami supaya tidak menjadi suami yang egois. Bagaimana ya. Pokoknya semuanya jangan sampai ketinggalan sedetik pun, sedikit pun di Islam itu Indah hari ini. Nah sebelum kita lanjutkan kita mau kasih kesempatan sama bintang tamu kita buat nanya nih. Selfie ada yang mau tanya juga? Boleh silakan. Iya ada yang mau nanya buat Pak Ustadz. Kita kan tahu nih Pak Ustadz kalau misalkannya pria yang baik pasti dapetin perempuan yang baik juga. Terus gimana kalau misalkannya, begitupun sebaliknya. Terus gimana kalau misalkannya ini ada suami istri, terus perempuannya tuh udah baik banget, terus udah rajin sholat gitu, udah nurut banget sama suami. Tapi suaminya tuh galak gitu loh Pak Ustadz, nggak pernah sholat, terus malah suka mukul gitu. Terus? Nah itu pasangan atau jodoh yang dipaksain atau mungkin cobaan buat Istrinya gitu, iya. gitu ya. Mohon dijawab Pak Oke, Ustadz. kalau gitu Ustadz Maulana mau izin. Ini yang disampaikan oleh Selfie Kitty adalah Selfie. Selfie. Ya, Selfie Pak Selfie Ustadz. Kitty yang ini ya. Ya. Selfie Kitty dari surah An-Nur ayat 26. Bagus, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Jadi pertanyaannya ini adalah surah An-Nur ayat 26. Dan ditafsirkan para ahli tafsir ada dua sebenarnya. Yang dimaksud di sini adalah yang pertama, laki-laki yang baik buat laki-laki perempuan yang baik, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Sebenarnya ada dua. Yang pertama menggambarkan, penggambaran, kondisi penggambaran, menggambarkan bahwa orang-orang yang baik akan didatangkan oleh orang-orang yang baik karena dia berada di tempat yang baik, penggambaran. Kemudian yang kedua, menciptakan kondisi yang baik. Nah, bagaimana makanya kena dengan pertanyaan tadi. Kena ada istri baik tapi dapat suami buruk. Suaminya nggak Dari bagus. sinilah suami ini mendapatkan gambaran dan mendapatkan penciptaan. Menciptakan kondisi yang baik dengan merubah suaminya. Begitu pula sebaliknya. Suami dapat istri yang buruk, maka dialah yang merubah. Makanya ada penggambaran seperti ini Bu. Mohon maaf, yang di rumah termasuk. Biasa begini, kalau menikah sama yang muda akan jadi muda juga kan? Iya betul juga sih. Disamakan, Betul, diserupakan. Jadi kalau mau awet muda, Menikahlah dengan yang muda. ya itu. Kalau mau cepet tua? Menikahlah sama yang tua. Iya. Nah, kita ambil baiknya. Iya, Sebenarnya iya, begitu. Jadi menggambarkan dan menciptakan sebenarnya. Jadi bukan apa namanya? Bukannya cobaan atau mungkin bukan juga usaha, bukan jodoh yang usaha dipaksakan. untuk mendapatkan. Iya. Karena tidak mungkin kupu-kupu datang ke tempat sampah. Iya benar Pak Ustadz. Kupu-kupu datang kepada taman. Jadi kalau mau kupu-kupu datang menjadilah bunga. Iya. Tapi kalau mau lalat yang datang menjadilah Ih, sampah. nauzubillah summa nauzubillah. Ustaz saya mau ditambahkan silakan. Betul, surah An-Nur, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Salah satu tafsir yang luar biasa mengatakan bahwasanya ayat ini bukan janji Allah tapi perintah Allah.
Kalau janji gitu kan, kok saya udah jadi baik, kok pasangan saya nggak baik? Itu kita kan nagih janji Allah. Ternyata ayat ini bukan janji Allah, tapi perintah Allah. Kamu jadi baiklah. Insya Allah kalau kamu sudah menjadi baik, insya Allah pasanganmu akan ikut menjadi baik. Atau sebelum kamu mendapatkan pasangan, kalau kamu udah jadi baik, insya Allah Allah pertemukan kamu dengan yang baik. Gitu. Ustadz Azhari silakan. Ya benar. Jadi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pakar tafsir dari Mesir mengatakan ayat ini bukan berisi perintah. Karena kalau bukan berisi kemudian janji, bukan janji ya. Karena kalau janji dalam kehidupan realita banyak yang kemudian istrinya soleha, suaminya salaha. Salah gitu maksudnya gitu kan. Atau kebalikannya suaminya soleh, suaminya soleh, istrinya tidak soleha gitu kan. Sehingga ini bukan janji. Tapi Allah menganjurkan hendaknya engkau yang merasa dirinya baik menjadi seorang laki-laki, carilah istri yang baik gitu. Karena Asiyah bintu Muzahim nikah dengan Fir'aun. Fir'aunnya tidak baik, Asiyahnya salehah. Bahkan berlindung dari sifat akhlak Fir'aun yang tidak soleh. Ini kan realita bahwa tidak mesti ternyata yang baik mendapatkan yang baik juga. Tetapi hendaknya kita mencari. Bagaimana caranya? Ya seperti kata Ustadz Nur Maulana. Kalau mau dapat kupu-kupu, jadilah taman bunga. Gitu. Masya Allah jelas ya, Selfie. Jelas. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat yang lainnya nih. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Selfie, bagus banget pertanyaannya. Nah nih sekarang nih, kita cari tahu ini penting banget nih buat bapak-bapak semuanya Pak ya, yang di rumah juga nih bapak-bapak nih tentang ciri-ciri suami idaman dunia akhirat. Menurut pandangan agama Islam dan Al-Quran seperti apa, dan juga menurut pandangan wanita. Karena kita minta pendapatnya wanita nih. Silakan Ustazah Maryam boleh maju ke depan, tepuk tangan buat Ustazah Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa bihi nasta'inu ala nabiyyil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati Allah. Memiliki suami yang jadi idaman dunia dan akhirat tentu menjadi dambaan dan impian setiap perempuan dimanapun dia berada. Karena ketika kita mendapatkan suami idaman, tentu yang ada dalam gambaran kita adalah bahwa kita akan bisa mencapai keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi bagaimana kemudian bisa muncul suami-suami idaman? Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana menurut kita sebagai seorang perempuan? Seperti apa sih ciri-ciri suami yang menjadi idaman itu? Saya meringkas ini dengan 2 huruf. Yang pertama B, yang kedua T. Jadi apa Ibu? Loh kok bisa? BT yang notabene kaitannya dengan galau itu menjadi ciri dari suami yang menjadi idaman. Ibu tenang dulu, ini singkatan. Apa itu B? Yang pertama bertanggung jawab. Mana dasarnya? Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Jika laki-laki itu bertanggung jawab, dia akan tahu bahwa dia punya tugas dan kewajiban yang harus dia wujudkan, yang harus dia maksimalkan dalam kehidupan rumah tangganya. Jika dia suami yang bertanggung jawab, dia akan tahu bagaimana ketika dia sudah mengucapkan ijab kabul, maka pada saat itu tanggung jawab dari ayah anak yang dinikahi pada saat itu sudah berpindah ke pundaknya. Suami yang bertanggung jawab akan tahu bahwa yang dia lakukan terhadap istrinya akan dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, T. T-nya apa? Tidak pelit. Tidak pelit dalam urusan apa? Tidak pelit dalam urusan memuji istri.
tidak pelit dalam urusan menafkahi, tidak pelit dalam menyayangi istri. Karena ibu mohon maaf, perempuan itu dasarnya senang dipuji. Kenapa seperti itu? Karena perempuan dibesarkan oleh ayahnya dengan bahagia banyak pujian. Contoh, seorang ayah meskipun anaknya tidak cantik, dia akan selalu berkata, duh cantiknya anak ayah. Duh bidadari kecil ayah. Kemudian bidadari ini beranjak remaja, beranjak dewasa, dia kemudian jatuh cinta. Ketika kemudian dia sudah menemukan pasangan hidupnya dan tidak lagi dia dapatkan pujian dalam rumah tangganya, suaminya pelit pujian, miskin pujian, maka meskipun dia bergelimang harta, hatinya akan tetap merasa gersang. Jadi suami idaman yang pertama bertanggung jawab, yang kedua jangan pelit. Mudah-mudahan dengan kita belajar, selalu senantiasa belajar, ini akan banyak manfaatnya buat kehidupan rumah tangga kita. Karena tentu saja kita menginginkan bahwa suami kita akan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah istrimu dengan sebaik-baik. Masya Allah. Tepuk tangan lu dong buat Ustazah Mariam. Ya luar biasa ya. Ya, jadi sebenarnya betul yang dikatakan Ustaz Mariam, betul-betul wanita itu perlu dipuji. Betul. Saya pengen banget muji istri saya hari ini, boleh? Istri saya cantik banget, alhamdulillah. Terima kasih ya. Kemarin udah nyiapin semuanya buat acara ulang tahun saya. Alhamdulillah, seneng banget saya. Makasih ya sayang. Saya mau puji Oh istri ya Allah, nggak mau kalah aja. Istri saya adalah yang terbaik. Iya. Saya Tar mau puji dulu. juga deh. Iya itu. Ustaz Sam, kasihan. Kasian, Ustaz Sam nggak punya istri. Memuji Ntar dia siapa mau dia? puji istri. Nggak boleh, Ustaz Azhari kasih kesempatan dulu muji istrinya. Istriku baik sekali. Mama, Cie. kau bagaikan bulan dan bintang. Oh gitu. Gara-gara engkau, Akang banyak utang. Aduh, gua jamaah semua di studio. Mau lanjut lagi nggak nih? Kita lanjut gak, Bu? Lanjut ya, jamaah di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema ciri-ciri suami idaman dunia akhirat. Nah, nanti kita juga akan melanjutkan pembacaan Al-Quran kita, surah Al-Baqarah ayat 229 sampai dengan 230. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Telah diberi Tuhanmu cahaya penerangan kamu, bidadarimu, bidadarimu, oh oh oh. Telah diberi Tuhanmu. Masih di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini, ciri-ciri suami idaman dunia akhirat. Masya Allah, nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah tentang tema kita hari ini. Namun ada kalanya kita itu belajar, kadang nggak harus selalu mendengarkan dengan segala sesuatu yang diajarkan oleh atau pengalaman. Ini lebih baik. Biasanya kisah ini lebih nyangkut buat kita semuanya. Kalau gitu ini udah lama banget ya Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz. Ada nggak kisah hikmah yang kita bisa angkat nih Ada. hari ini? Yang Kisah dipelajari oleh hikmah, sama-sama. ciri-ciri suami idaman. Ih, Masya Allah. Kalau gitu langsung aja kita tepuk tangan yang meriah buat Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Kisah hikmah ini adalah kisah tabi'in. Tabi'in di masa, bukan di zaman Rasulullah. Di zaman tabi'in itu, di zaman tidak melihat Rasulullah lagi, tapi sahabat. Bahkan ada yang tidak melihat sahabat, hanya melihat tabi'in. Kisah ini sosok wanita cantik jelita, pintar, sempurna, luar biasa. Sosok wanita Asma binti Umamah. Asma binti Umamah terkenal kecantikannya, kesalehannya luar biasa. Ada bentuk yang luar biasa. Ciri-ciri wanita soleha ada padanya. Ciri-ciri istri soleha ada padanya. Ciri-ciri wanita yang baik ada padanya. Sehingga semua laki-laki berusaha untuk meminangnya. Bingung orang tuanya.
Orang tua Asma binti Umamah bingung. Apa yang dikendaki, pilihan apa yang dikendaki oleh anakku, putriku ini. Setiap yang datang ditolaknya, setiap yang datang ditolaknya. Suami yang mana yang dia pilih? Sampai suatu ketika, kecantikannya, kesalehannya, sosok wanita Asma binti Umamah ini sampai terdengar kepada sosok Khalifah Adillah binti Marwan. Sampai datang melamar untuk putranya. Ketahuilah, apa Asma binti Umamah menerima? Ternyata menolak. Makin bingunglah ayahnya. Apa gerangan anakku? Laki-laki yang bagaimana yang diinginkannya? Terjawablah ciri suami yang terbaik yang diinginkan oleh Asma binti Umamah. Suatu ketika datang sahabat kecilnya. Sahabat kecil Asma binti Umamah datang sahabat kecilnya, yakni Abu Hurairah yang datang berkunjung di kampungnya. Senanglah Asma binti Umamah, ini sahabat kecilku, ini yang baik, ini yang soleh. Dan dia tahu sahabatnya ini sudah punya istri dan punya anak. Tapi betapa kagetnya, ternyata Abu Hurairah saat itu lagi belanja buah-buahan untuk dibawa ke daerahnya untuk dijual lagi. Sempat ngobrol lama-lama, ternyata Abu Hurairah curhat kepada Asma binti Umamah bahwa istrinya baru-baru ini meninggal dalam keadaan sakit dan meninggalkan putri yang berusia 3 tahun dan tidak ada yang merawatnya. Spontan dengan mudahnya Asma berkata, saya siap membantumu untuk membesarkan anakmu, untuk membesarkan putrimu. Jawaban itu disambut oleh Abu Hurairah dan berkata, maukah engkau menjadi istriku? Dengan tidak berpikir panjang, Asma menjawab, aku siap. Alhamdulillah menikahlah. Tapi pernikahannya gimana? Pernikahannya membuat orang makin bingung. Asma ini cantik, hebat, soleha, semua ditolak. Laki-laki apapun ditolak. Bahkan putra daripada khalifah pun ditolak. Dan ketahuilah, ayahnya sadar bahwa putriku mendapatkan laki-laki idamannya. Laki-laki soleh, laki-laki yang sudah jelas kesalehannya. Kalaupun laki-laki yang lain tidak dikenalnya, ataupun putra daripada sosok khalifah, belum tentu dia mungkin bisa memberikan kebahagiaan, tapi jaminan kesalehan belum tentu. Inilah laki-laki idaman sosok Asma, adalah laki-laki yang soleh. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Jadi kalau kita mau dapat istri yang soleha juga, kita juga sebagai laki-laki juga harus menunjukkan juga bahwa kita juga memang kita pantas untuk mendapatkan istri yang soleha. Satu syaratnya saja, mau Ya, laki-laki Ustaz. jadi idaman. Apa tuh Pak Ustadz? Soleh. Amin, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Pak Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah nih hari ini bagus banget temanya nih. Kalau gitu langsung aja kita lanjutkan lagi berbicara tentang hal-hal positif apa saja nih yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga jika laki-laki dapat menjadi suami idaman dunia akhirat. Kalau gitu langsung aja kita minta jelaskan kepada Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Insyaallah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kalau seandainya seorang wanita bisa mendapatkan suami yang soleh, suami yang menjadi idaman. Kira-kira kalau mau yang idaman, Ibu, idaman semua orang atau idamannya Ibu sendiri? Oh, idaman sendiri. Berarti idaman itu relatif ya, Bu ya? Belum tentu idamannya Ibu menjadi idamannya tetangga Ibu. Nah, kalau gitu saya mau tanya nih yang di belakang nih. Kalau ini pasti yang diambil yang idamannya Ustadz Syam nih. Kan ditanya satu-satu gitu kan. Kira-kira kalau dapat suami idaman, hal positif apa yang bisa dibawa suami idaman tersebut?
Oh, yang ini. Kalau misalnya menurut kamu suami idaman seperti apa? Suami idaman itu yang bisa bimbing istrinya untuk dunia akhirat. Dunia akhirat berarti harus ada finansial, harus ganteng gitu ya, Yang harus pinter juga ngaji. pinter ngaji gitu ya. Oh, luar Yang biasa. pakai yang pakai peci kuning. Enak aja. Baik, terima kasih. Karena suami idaman ternyata di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 37 Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita apa hal positif yang bisa didapatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Suami idaman, laki-laki idaman di dalam Al-Quran disebutkan adalah rijalul la tulhihim tijarah, laki-laki yang tidak diperbudak oleh uang. Nah, uangnya banyak tapi tidak diperbudak oleh uang. La tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Saya mau tanya Bu, kalau punya suami kaya raya tapi nggak pernah sholat, bahagia nggak? Uangnya banyak Bu, ngasih ibu 30 juta tiap minggu tapi dia nggak pernah puasa. Bahagia nggak Bu? Masa nggak bahagia sih, 30 juta loh Bu, nggak bahagia, nggak pernah sholat. Ternyata Allah sebutkan jawabannya di ayat 38. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Hal positif yang didapatkan rumah tangga ketika mereka mempunyai suami idaman adalah ahsana ma amilu. Allah akan memperbaiki segala pekerjaannya. Ada orang pekerjaannya banyak tapi nggak ada yang beres. Nah, Allah perbaiki segala pekerjaannya. Kemudian ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambah karunia-Nya. Guru kita Ustaz Maulana sering menjelaskan, karunia itu di atasnya rezeki. Ih, Masya Karena Allah. karunia itu fadli itu. Saya kayak datang langsung. Iya, fadli itu. Fadli itu karunia Bu. Fadli Iya, itu iya, alat untuk alhamdulillah. mendapatkan rezeki. Masya Dan Allah. disambung oleh Allah, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah akan kasih dia rezeki Amin. yang tidak terbatas. Amin ya Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Itu tadi hal-hal positifnya Iya, Ustaz ya. Terima luar kasih biasa. banyak Ustaz Siap, Syam. Ini Masya Allah, kita lanjutkan lagi nih berbicara tadi hal positif. Udah, sekarang kemuliaan-kemuliaan nih. Kemuliaan apa yang Allah berikan di akhirat bagi laki-laki yang mampu menjadi suami idaman nih. Baik di dunia maupun di akhirat. Langsung aja kita panggil Ustaz Azhari. Mohon izin waktunya. Tepuk tangan buat Ustaz Azhari. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berbuat mulia di muka bumi Allah ini, pasti Allah akan balas dengan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Istri yang solehah, lalu kemudian berbuat mulia dengan suaminya, dibalas kemuliaan tidak? Dibalas kemuliaan. Kata Nabi SAW, wahai para istri, kalau kamu meninggal dunia, lalu kemudian bisa mendapatkan keredoan suamimu, maka pilih pintu surga mana yang kamu ingin masukkan. Saya mau tanya bapak-bapak kalau istrinya meninggal redo enggak? Redo? Redo katanya. Begitu juga dengan suami. Kalau suami yang berbuat kemuliaan untuk istrinya, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata Nabi SAW, khairukum khairu li ahlikum. Sebaik-baik kamu para suami adalah mereka yang terbaik kepada keluarganya, yang berbuat khair kepada keluarganya. Jadi Nabi tidak mengatakan, wahai suami, sebaik-baik kamu adalah siapa yang banyak memberikan uang belanja kepada istrinya. Bukan. Walau itu salah satu spektrumnya, tapi tidak ke sana titiknya. Tapi yang kata Nabi, siapa yang berbuat khair, maka dia akan dikhairkan oleh Allah. Khair itu kebaikan yang universal. Tapi sebenarnya ditaksis oleh Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ada ma'ruf yang bermakna baik, kebaikan yang khusus. Contohnya apa? Secara umum wanita itu senang dikasih hadiah. Senang gak Bu? Dikasih baju surprise gitu. Buat lebaran senang? Tapi dari kain perca. Mau? Senang. Tapi kemudian tidak, apa jenis hadiahnya ini tergantung. Ada jenis-jenis kemakrufan dalam diri istri masing-masing. Ngasih kemudian sepatu gitu kan. Ini ma'ruf bagi seorang istri. Maka yang paling baik
di antara kamu para suami adalah mereka yang terbaik kepada istrinya. Yang kedua, sabar. Kata Nabi SAW, siapa di antara kamu para suami yang berbuat sabar dengan istrinya, maka Allah memberikan pahala kepada dia layaknya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Memang harus sabar dengan istri ini. Iya benar. Ya Allah. Kenapa? Karena suami itu akal, masalah, logika, solusi. Tapi kalau perempuan, perasaan, masalah, difikirin, baru solusi. Jadi kadang-kadang gak ketemu. Perempuan sukanya dimanjain, benar gak Bu? Karena dia punya perasaan. Suami sukanya diperhatiin. Makanya kalau ada suami pengennya dimanjain terus, berarti pengen disunat lagi Bu. Karakternya sudah beda. Begitu. Itu sabar. Yang kedua berbuat baik. Yang ketiga, suami yang memberikan ilmu bimbingan agama kepada istrinya, maka dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika orang memberikan ilmu yang manfaat kepada istrinya, maka itu adalah amalan yang tidak pernah terputus hatta walaupun dia sudah meninggal dunia. Amin, amin, Masya Allah, amin, luar biasa. Jadi kalau misalnya buat suami ini ngajarin istrinya aja, pada saat suami udah meninggal, istri masih mengamalkan, suami akan dapat terus pahalanya juga. Ini Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustaz Azhari. Ustaz Azhari, makasih banyak Ustaz Azhari. Ini buat jamaah yang di studio dan juga di rumah yang udah gak sabar mau ngaji bareng, ayo sekarang keluarin Al-Qur'annya. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 229 sampai dengan 230. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen. Yuk baca Al-Quran. Untuk itu mohon izin waktunya Ustaz Syam untuk bisa kembali ke depan memimpin membaca ayat suci Al-Quran. Silakan Ustaz Syam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 229. Awalan ayatnya at-talaqu marratan. Berada di sebelah kiri halaman 36. At-talaqu marratan di juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود
تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi bacaan Al-Qur'an kita masih di surah Al-Baqarah, lanjutannya di ayat 231 sampai dengan ayat 232. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah. Kembali kita buka Al-Qur'an kita di ayat 231. Surah Al-Baqarah ayat 231 ini ada di awal halaman 37. Wa idza talaqtumun nisa. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن
بمعروف أو سرحوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita baru saja membacakan surah Al-Baqarah tadi dari ayat 229 sampai dengan 232. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat kita semua yang bacanya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Kita lanjutkan lagi dengan tausiah dari Ustazah Maryam. Mohon izin Ustazah Maryam boleh maju ke depan. Hal-hal apa yang harus dilakukan seorang istri agar dapat membantu suaminya menjadi suami idaman dunia akhirat? Silakan Ustazah Maryam. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Ketika istri tidak bisa sesolihah Siti Khadijah, maka jangan pernah menuntut suaminya sesoleh Nabi Muhammad. Begitu juga sebaliknya. Jika suami tidak bisa sesoleh Nabi Muhammad, jangan pernah menuntut istri sesolihah Siti Khadijah. Artinya apa? Bahwa apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita petik. Ketika kita mengharapkan kita mendapat pasangan yang baik, maka awal mula yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah belajar dulu menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena janji Allah dalam Al-Quran, yang baik pasti akan dibalas dengan yang baik. Lalu ketika kita menuntut suami kita menjadi suami idaman dunia dan akhirat, bagaimana kemudian ketika kita dapatkan suami kita justru sebaliknya? Yang harus kita lakukan adalah kita belajar jadi istri idaman dan terus mengingatkan suami kita agar menjadi seperti suami yang kita harapkan. Ketika kita mengharapkan suami kita romantis, maka kita dulu yang belajar untuk romantis. Ketika kemudian kita mengharapkan suami kita tidak pelit dengan pujian, maka kita dulu yang kemudian tidak pelit dalam memuji suami kita. Bisa, Bu? Bisa? Jangan paksa kita memuji kalau Anda tidak memuji juga. Setuju. Apapun dasarnya, semua dari kita. Tapi ketika kemudian segala daya upaya sudah kita kerahkan untuk menjadi istri yang baik, tetapi suami kita tetap seperti itu, maka ini mungkin bagian dari ujian rumah tangga kita. Karena setiap rumah tangga pasti akan diuji. Minta tolong kepada Allah, karena Allah yang maha membolak-balikan hati kita. Ketika kemudian semua jalan sudah buntu, semua jalan sudah putus, Islam tetap menghalalkan yang namanya perceraian. Masya Dan Allah. ini harus jadi solusi terakhir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tausiah Ustazah yang Ustazah berikan kepada kita menambah kebermanfaatan untuk kita. Terima kasih Ustazah. Saudaraku pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-Qur'an memberi imanah kepada para pria, kepada para lelaki, bahwa dia adalah pemimpin bagi wanita. Oleh sebab itu, berkeluarga bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah. Rasulullah SAW berulang-ulang kali dalam satu hadisnya, dalam berkali-kali dalam sekian sabda dan sunnahnya, menuntun umatnya bagaimana kemudian seorang suami menjadi seorang suami yang idaman dan istri menjadi istri yang idaman juga, suami yang saleh dan istri yang salehah. Tapi kita sadar hadirin, kita yang istri bukanlah sesolehah Khadijah dan suami kita bukan sesoleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kita menyadari bahwa kita tidak sesolihah Fatimah, dan begitu juga suami kita tidak sesoleh Ali bin Abi Thalib. Ada banyak kesalahan yang mungkin telah kita lakukan. Ada banyak pihak yang mungkin telah kita kecewakan. Ada banyak amanah sebagai suami yang mungkin sudah kita tinggalkan. Dan barangkali kita tidak tanggung jawab dengan istri kita. Ya Allah,
Saat ini, di mana bulan Ramadan engkau anugerahkan kepada kami, Nabimu bersabda, da'watus saim la turad. Doanya orang yang berpuasa tidak akan pernah engkau tolak. Karena engkau memberikan hak berdoa kepada hamba-hambamu di bulan ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya tentang Allah, maka jawablah Allah dekat. Bagaimana dekatnya Allah? Qaribun bidunil ikhtilat wa ba'idun bidunil infisal. Allah dekat tidak bercampur, jauh tidak berjarak. Oleh sebab itu ya Allah, karuniakan kami kekuatan untuk mengarungi rumah tangga ini. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Allah golongkan kita para suami menjadi suami yang bertakwa, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, dan menganugerahkan istri dan anak-anak yang salih dan salihah. Saudaraku, Nabi memberi satu doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang menggenggam hati orang-orang beriman, yang membolak-balikan hati orang-orang beriman. Allah zat yang punya otoritas terhadap hati orang-orang beriman. Allahumma thabbit wa zakki hubbana ala ta'atika wa dinik. Ya Allah, genggam hati kami, tumbuh kembangkan cinta di antara kami terhadap pasang-pasangan kami ya Allah, untuk selalu ya Allah menjadikan cinta kami kepada agamamu dan ketaatan untukmu. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam menjalani kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan di akhirat. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Disinilah gunanya istikharah buat kita. Dan yang kedua, jangan lupa untuk senantiasa minta doa dan restu dari orang tua. Dan jangan pernah berhenti untuk menggali, mencari nasihat dan ilmu dari para ulama, guru-guru kita, dan orang yang paham tentang agama. Dan akhirnya tanyakan pada diri kita, karena yang menjalani rumah tangga adalah diri kita. Nasihat yang terbaik bukan dari siapa-siapa, tapi nasihat yang terbaik itu datangnya dari diri kita sendiri. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para narasumber kita tentang tema kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi ilmu buat kita semuanya. Amin amin yang rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Selfie Kitty, boleh sama-sama maju ke depan bareng kita. Terima kasih banyak ya udah mampir ke sini. Terima kasih banyak juga buat ibu-ibu semua yang sudah di sini. Bapak-bapak, tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa setiap hari saksikan terus Islam itu Indah di Trans TV. Akhirnya saya Fandi mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.